Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta talk show seputar bisnis syariah dengan tema kita hari ini yaitu meraih surga melalui bisnis multi level marketing atau kita biasa kenal dengan istilah MLM. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di live meeting room lantai 2 di HDI Hive Menteng. Dan juga pastinya kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah join via Zoom pada pagi ini. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahma Rahayu Hidayati dari tim Product Development HDI Menteng. Oke Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan juga kebahagiaan untuk kita semua sehingga kita bisa hadir melalui online ya via Zoom dan juga melalui onsite atau bisa langsung hadir nih ya di live meeting room. Nah, kami juga ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara talk show seputar bisnis syariah hingga akhir acara nanti berhak untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Nah, ini bagi peserta yang melalui via Zoom maupun juga yang sudah hadir di live meeting room HDI Hive Menteng pada hari ini. Bagaimana caranya nih untuk mendapatkan e-sertifikat? Caranya cukup mudah, yaitu Bapak Ibu harap mengisi data melalui Google Form yang nanti kami akan share linknya di kolom chat Zoom selama acara berlangsung. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara talk show pada pagi ini hingga selesai dan juga mengisi form secara online sehingga datanya nanti dapat masuk ke tim panitia. Nah, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu nanti kalau misalnya ingin mengingat kembali atau melihat kembali nih acara talk show pada hari ini nanti juga ada untuk acaranya itu di link YouTube di channel HDI Family International. Nanti jangan lupa ya Bapak Ibu untuk like videonya dan juga subscribe HDI Family International. Nanti kita juga akan bagikan link YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, selain itu nih, kami juga akan membagikan hadiah menarik bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dari narasumber. Jadi Bapak Ibu bisa fokus nih untuk mengikuti materinya dan mencatat poin-poin pentingnya. Nanti nggak hanya yang hadir yang dapat hadiah, tapi peserta dari Zoom juga berhak mendapatkan hadiah jika dapat menjawab pertanyaan dari narasumber. Nah, baik Bapak Ibu, nih kita temanya kan meraih surga. Nah, siapa nih yang mau masuk surga nih Bapak Ibu ya? Yang di Zoom bisa kasih emoticon love-nya, atau nih yang di peserta dihadir, siapa yang mau masuk surga? Ya, semuanya pasti mau masuk surga ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana nih caranya untuk bisa masuk surga nih? Banyak caranya Bapak Ibu ya. Salah satunya yaitu dengan berbisnis. Lah, kok bisa ya berbisnis tapi bisa masuk surga ya atau meraih surga nih Bapak Ibu ya? Pasti bertanya-tanya. Nah, karena biasanya bisnis itu tujuannya apa sih? Pasti pertamanya untuk menghasilkan uang. Karena kita hidup di dunia juga membutuhkan uang ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata dengan berbisnis pun itu bisa menjadi salah satu jalan meraih surga. Oleh karena itu, marilah di acara talk show ini kita membahas secara lebih mendalam mengenai bagaimana cara meraih surga melalui bisnis. Dan di sini kita spesifik nih bisnisnya yaitu MLM. Tentunya akan dibahas secara tuntas oleh narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Alfa Paloma, Bahalar Apply Science Master Technology IT, selaku Senior Team Leader Product Development HDI Menteng. Kepada Ibu Alfa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di HDI Hive Menteng dan juga yang sudah join via Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara talk show hari ini karena memang acara ini sangat spesial dan kita sudah ada narasumber, ada 2 ustadz yang akan sharing dengan kita semua
perihal topik hari ini, yaitu meraih surga melalui bisnis MLM. Nah, bagi mereka yang mungkin baru bergabung di talk show-nya HDI, mungkin belum tahu ya apa itu HDI. Jadi kami adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, tentunya food supplement, health supplement, berbasis perlebahan. Dan yang terpenting di sini kita sudah mendapatkan sertifikat syariah. Padahal kita mendistribusikan produk kita melalui direct selling atau network marketing ya, network marketing. Nah, untuk topik hari ini, kenapa kita pilih? Karena tentunya sebagai suatu perusahaan yang berbasis syariah, kita juga harus memastikan bahwa kita melakukan sharing dan juga edukasi. Seperti apa sih bisnis syariah itu dan apa sajakah yang harus dilakukan bagi mereka yang bergabung dan menjalankan bisnis MLM. Sesuai dengan topik hari ini, tentunya kita juga ingin tahu apakah bisnis MLM itu halal dan barokah ya. Nah, ini juga nanti akan diulas secara tuntas di acara hari ini. Saya juga ingin menghimbau bagi peserta yang join via Zoom ataupun yang hadir pada pagi hari ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, dan kita tentunya akan mencoba menjawab atau membahas hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian selama ini. Bagaimana bisa kita melakukan suatu bisnis yang tentunya pastinya bermanfaat tidak hanya untuk keluarga masing-masing tetapi juga bagi masyarakat sekitar kita. Nah, di akhir kata mungkin saya juga ingin berterima kasih kepada dua narasumber kita, yaitu Pak Ustadz Sofyan dan Pak Ustadz Fauzan untuk berkenan sharing dengan kita semua di pagi hari ini. Demikian singkat saja dari saya kembalikan ke MC kita, Saudari Rahma. Oke, terima kasih Bu Alfa untuk sambutannya, sekaligus juga kita sudah pahami latar belakang pelaksanaan acara talk show ini. Marilah kita lanjutkan acara talk show ini dengan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih mengenal lagi, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Oke, bisa ditampilkan CV-nya? Ya, yang pertama nih, beliau merupakan lahir di Jepara tanggal 30 Agustus 1969. Pendidikan formal beliau yaitu pada tahun 2022 sudah lulus program Magister Agama di UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan pada tahun 2019 beliau melanjutkan program doktor pengkajian keislaman bidang syariah muamalah di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, bagaimana nih sertifikat profesi yang sudah didapatkan oleh beliau? Yang pertama yaitu sebagai pendidik atau dosen, bersertifikat dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Lalu beliau juga merupakan ahli syariah pasar modal, bersertifikat dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir pastinya berkaitan ya dengan talk show hari ini, yaitu beliau juga sudah tersertifikasi sebagai pengawas syariah, di mana bersertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI. Pengalaman kerja beliau yaitu beliau juga selain jadi dosen, beliau juga pengajar atau penceramah tetap di beberapa instansi pemerintah dan kantor swasta, yaitu di Kantor Pajak Sudirman, lalu KPP Ridwan Rais, Kejaksaan Agung, PLN. Nah, beliau juga aktif nih sebagai pembina Yayasan Masjid Darul Jannah Tapos Depok, dan pastinya beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Harmoni Dinamik Indonesia. Nah, untuk narasumber yang kedua, beliau lahir di Lampung Timur 17 Januari 1978. Pendidikan formal yang beliau sudah jalani yaitu pada tahun 2011 lulus pendidikan sarjana di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, Saudi Arabia cabang Jakarta, dan tahun 2016 beliau sudah lulus program Magister Agama di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, beliau nih sudah mendapatkan juga sertifikat profesi sebagai pengawas syariah di mana bersertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI. Lalu bagaimana pengalaman kerja beliau? Beliau aktif sebagai pembina Yayasan Sinergi Pemuda Indonesia Depok dan Ketua Forum Dai Muda Depok. Nah, beliau juga merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu
Usludin Al-Hikmah Jakarta. Beliau juga aktif nih untuk mengisi kajian keislaman di Depok dan juga sekitarnya, dan pastinya beliau merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah PT Harmoni Dinamik Indonesia atau PT HDI ya. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sambut kedua narasumber kita pada hari ini. Kita berikan aplaus bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Safwan dan juga Pak Ustadz Fauzan. Oke, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Kita habis tahun baru Islam juga ya Pak ya. Semangat baru berarti ini Pak. Dan tanggal muda juga. Oke, ini ya. Ini rekeningnya menggendut semua nih ya Pak ya. Tanggal muda jalan-jalan. Oh iya, abis ini kita jalan-jalan ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya serahkan kepada kedua narasumber kita pada pagi ini untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa amma ba'd. Bapak Ibu baik yang berada di HDI Have Menteng maupun yang di non jauh di sana, tapi dekat di hati melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh pemirsa baik yang ada di HDI Have Menteng atau yang di Zoom, mudah-mudahan kita semua diberkahi, diberikan kesuksesan dan semakin jaya, semakin barokah untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, ini judulnya meraih surga melalui bisnis MLM ya. Kalau saya tanya dulu, kalau Bapak Ibu disuruh milih masuk surga atau pilih tidak masuk neraka? Pilih mana Pak Ibu? Dua-duanya. Dua. Milih itu satu aja Pak, jangan dua. Kalau milih itu ada satu, jangan dua. Nah, atau berapa pilih mana? Masuk surga Pak, insya Allah. Masuk surga? Iya. Ibu pilih masuk surga juga? Oke. Gimana Ustaz? Ada yang pilih tidak masuk neraka sih. Gitu. Kalau tidak masuk neraka berarti kemana tuh? Iya, masuk kemana nih Pak Ustadz? Nah itu PR aja, jangan dijawab sekarang ya, biar penasaran. Tapi kalau yang ini gampang aja. Masuk surga itu gampang apa susah Bapak Ibu? Gampang susah. Oh, bisa gampang susah apa susah gampang? Ya, ada yang bilang masuk surga itu gampang, ada yang bilang masuk surga itu susah berarti ya. Oke, jangan dijawab sekarang. Gimana Ustaz? Jawab sekarang nggak? Nanti aja. Baik, kita lihat slide-nya. Mudah-mudahan dengan pemaparan slide ini ya, ada sekitar 20 atau 21 slide nih ya. Mudah-mudahan dari pemaparan 20 atau 21 slide ini nanti bisa menjawab dua pertanyaan tadi. Oke, yang pertama, ini nggak usah nih. Nah, ini bahwa banyak jalan menuju surga. Jadi sebenarnya untuk menuju surga itu banyak banget jalannya. Tidak hanya melalui sholat, tidak hanya melalui ibadah haji, tapi juga banyak jalan menuju surga. Termasuk diantaranya nanti ketika kita berbicara tentang multi level marketing atau MLM, bisa menjadi jalan menuju surga. Nah, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan itu menginginkan hambanya semuanya masuk surga. Maka jalan menuju surga itu dimudahkan. Kalau ada yang tidak mau masuk surga, itu Pak, kebangetan orangnya. Saya sama Ustadz Fauzan ini jadi dosen. Ustadz Fauzan, kalau kita jadi dosen, pengennya mahasiswa kita lulus semua atau enggak lulus? Lulus semua. Kenapa? Nanti kalau lulus semua jadi habis loh. Ya nanti ada ini lagi, masuk lagi. Kita jadi dosen semua loh Pak Ustadz, bakal lulus semua. Pinter-pinter. Iya, ntar kita malah nggak laku ya. Iya benar. Jadi gimana tuh? Gimana Bu? Kan nanti ada mahasiswa baru lagi. Kalau laku deh Bu. Kalau nggak laku gimana? Kalau kampusnya nggak laku gimana tuh? Ya itu bayangannya seperti itu. Maksud saya, kita yang jadi dosen aja kepengen mahasiswanya lulus semua. Tapi prakteknya
ada nggak mahasiswa yang tidak lulus? Nah, ini tanya saja. Ada. Loh, tadi katanya Ustadz sebagai dosen pengen lulus semua. Ini gimana nih? Kok nggak jelas ini? Keinginan yang dimaui dan praktek yang ada di lapangan bisa berbeda. Nah, kira-kira tentang surga dan neraka seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kepenginnya semuanya masuk surga. Tapi memang ada orang yang nggak mau masuk surga. Nyatanya begitu. Seperti tadi saya katakan, saya kepengen semuanya lulus. Maka pengalaman saya, kalau mahasiswa nggak lulus gimana? Saya kasih ujian remedial atau HER. Supaya apa? Supaya lulus. Sebab kalau nggak lulus saya juga malu juga jadi dosen. Ini dosen bisa ngajar nggak sih? Kok mahasiswa pada nggak lulus? Tapi saya juga harus berbuat adil. Kalau ada yang tidak bisa menjawab, tidak mau mengerjakan tugas, kalau saya luluskan juga, kira-kira gimana? Gimana, Ustaz? Ya nggak adil. Nggak adil ya? Nanti yang belajar semangat, yang rajin masuk lulus, yang nggak masuk nggak belajar lulus juga. Jadi mendingan Nggak belajar. nggak belajar aja, lulus Kalau juga. kayak gitu ya. Iya. Nah, itulah bicara tentang surga. Jadi sebenarnya untuk masuk surga itu sebenarnya mudah. Dan Tuhan sebagai Tuhan Dat yang Maha Rahman dan Maha Rahim sebenarnya pingin banget kita semua itu masuk surga. Cuman kadang-kadang kitanya yang nggak ngerti atau kitanya yang tidak mau. Begitu. Nah, ini silakan, ini ada banyak contoh nih, Ustaz Fauzan, silakan. Ya, mungkin bisa dilihat yang di Zoom atau yang di sini tentang beragam kondisi atau profesi yang masing-masing kita punya peran, punya hak untuk masuk surga. Misalnya sebagai orang tua, ya sebagai kalau ada orang sakit juga punya hak untuk masuk surga. Dengan sakitnya dia bersabar, terus berusaha, berobat, berdoa, sabar dengan sakitnya itu, kemudian dia ingat Tuhan, ingat Allah, kemudian menyebabkan dia makin dekat dengan Tuhan. Juga penyebab sakitnya itu bisa menjadikan dia disayang sama Tuhan. Nah, jadi Seperti orang itu. sakit pun bisa masuk surga dengan penyakitnya kalau dia sabar. Sebaliknya orang sehat juga bisa masuk surga dengan sehatnya kalau kesehatannya dia gunakan untuk hal yang positif. Tapi bisa nggak orang sehat malah masuk neraka? Bisa. Bisa, buat ngerampok. Karena sehat dia bisa ngerampok. Karena sakit dia malah teriak-teriak, atau karena sakit dia nggak sabar, dengan sakitnya malah bunuh diri, daripada hidup susah bunuh dia. Nah, itu nambah dosa tuh, nambah neraka. Orang tua bisa masuk surga dengan posisinya sebagai orang tua, dengan kemauannya mendidik, dengan maunya memberikan nafkah kepada anak, itu bisa menjadi jalan menuju surga. Jadi anak itu malah lebih banyak pintu untuk masuk surganya. Dengan cara apa? Berbuat baik pada orang tua. Kalau ada orang punya orang tua nggak bisa masuk surga, itu mah kebangetan. Kebangetan. Karena kalau orang punya orang tua masih hidup, maksud saya orang tuanya masih hidup, untuk menuju surga itu gampang. Sampai Rasulullah kalau dalam agama Islam dinyatakan surga ini pepatah ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya begitu mudahnya, asal dekat-dekat dengan ibu aja. Tapi jangan diintip di bawah telapak kaki ibu ya. Tiap hari diciumin kakinya gitu. Itu kan kiasan ya. Artinya asal kita mau tunduk dan patuh sama ibu kandung kita, insya Allah itu jalan menuju surga. Oke, lanjutnya apa itu, Ustaz? Ada istri sama suami, Ustaz? Istri antum aja yang masih muda. Ada ibu-ibu misalnya. Ada ibu-ibu. Istri bisa masuk surga itu nanti sesuai dengan bagaimana dia memperlakukan keluarganya dengan baik. Dia taat kepada suaminya, menjaga harta suaminya, mendidik anak-anaknya, bekerja sama dengan suaminya dalam sebuah ikatan rumah tangga. Dan itu juga salah satu cara, ya, hak bagi seorang istri untuk bisa masuk ke surga. Demikian juga sebagai suami, ya, dia bertanggung jawab kepada keluarganya, memberikan arahan kepada keluarganya, mendidik, membimbing, yaitu bagian dari cara hak agar suami dan istri bisa masuk surga. Memperlakukan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, itu juga salah satu
kebahagiaan yang bisa tercapai ketika dua pihak saling bekerja sama dalam kebaikan di keluarga. Oke. Jadi istri bisa masuk surga dengan kesalehannya, suami bisa bertanggung jawab, bisa masuk surga dengan tanggung jawabnya. Begitu pula yang lain. Yang jadi bos bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Karyawan juga bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Bos yang baik itu kebaikannya terhadap karyawan, terhadap bawahan menjadi jalan menuju surga. Karyawan yang patuh dan taat yang menjalankan tugasnya itu bisa menjadi jalan menuju surga. Dosen dan mahasiswa sama. Dosen yang bertanggung jawab, yang peduli terhadap masa depan mahasiswanya bisa menjadi jalan untuk menuju surga. Mahasiswa yang rajin dan tekun mencari ilmu itu bisa menjadi jalan untuk menuju surga. Intinya saya katakan menuju surga itu sebenarnya banyak jalannya. Maka sering kalau dalam training-training motivasi, Bapak Ibu harus fokus pada yang Bapak Ibu miliki. Jangan mikirin saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Kalau fokus pada yang tidak kita miliki, nggak maju-maju. Semua yang kita miliki itu bisa menjadi jalan menuju surga. Ini kalau kita bicara surga. Kalau kita bicara sukses, semua yang kita miliki itu bisa menjadi jalan menuju sukses. Termasuk ini apa? Pelaku MLM dan pelaku bisnis konvensional juga sama-sama bisa. Gimana pelaku bisnis MLM bisa menjadi jalan menuju surga? Tar, pada slide berikutnya. Biar penasaran dikit. Nah, ini penjelasan secara dalilnya. Biar ada dalil-dalilnya dikit, kan kalau syariah nggak ada dalilnya kayaknya nggak seru Pak ya. Silakan Ustaz Fajar, dalil-dalil nih. Kurang kelihatan. Kelihatan. Itu yang An Abi Hurairah, yang apa itu? Al-mu'minul qawiyyu. Ya, ini secara maknanya adalah seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Tuhan daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bisa beragam maknanya, bisa kuat secara finansial, kuat secara fisik, kuat secara intelektual. Jadi dengan kekuatan-kekuatan itu bisa memberikan dampak yang bermanfaat untuk orang banyak. Orang sehat pun ketika dia sehat bisa melakukan banyak kebaikan. Kalau orang sakit mungkin terganggu dengan kesehatannya. Seperti itu. Jadi orang sehat dengan sehatnya bisa bertindak, bisa berkiprah lebih banyak dalam kehidupan dia, untuk keluarganya, untuk perusahaannya, untuk pekerjaannya dan seterusnya. Jadi usahakan kita bisa menjadi orang yang sehat. Dengan sehat maka kita memiliki power dari sisi tubuh dan fisik, kita memiliki power untuk melakukan sesuatu. Dalam masalah pendidikan, kalau kita sehat kita bisa didik anak-anak kita. Kadang-kadang mungkin ibu harus jemput dan nganter anak, ya kan? Kalau saya sebagai laki-laki, sebagai suami, kalau sehat saya bisa bekerja. Kalau saya bekerja saya bisa mendapatkan rezeki yang halal, saya bisa menafkahin istri dan anak saya. Tapi kalau saya sakit mungkin rada repot ya. Saya mungkin harus berpangku, harus nganggur, bahkan mengharapkan bantuan orang lain. Jadi nomor satu, usahakan kalau bisa sehat. Karena dengan sehat kita bisa banyak berbuat. Berbuat terhadap lingkungan juga. Kalau sehat kita bisa bantu ya. Kalau ada kerja bakti, masih ada kerja bakti ya di sini? Masih, gotong royong. Masih ada ya. Kira di tempat saya doang. Apalagi ini untuk HDI kan produk-produk kesehatan ya, suplemen kesehatan, kemudian sangat-sangat membantu untuk menjaga kesehatan seperti itu. Meskipun banyak orang yang malas membeli suplemen, Pak ya. Karena mau sehat kok minum suplemen. Nah, ntar kalau sakit aja katanya. Harusnya kita mengeluarkan uang kita untuk sehat, jangan mengeluarkan untuk sakit. Maksudnya udah sakit baru mau ngeluarin. Mumpung belum sakit, ayo keluarkan untuk membeli suplemen, konsumsi suplemen ya. Jangan nunggu udah sakit baru beli ya. Oke, ini orang sehat ya. Jadi bisa menjadi jalan menuju surga karena dengan kesehatan dia bisa banyak berbuat. Tapi kalau kita ditakdirkan sakit gimana? Kepengennya sih sehat, tapi mungkin kita ketemu ada saudara kita, ada kawan kita, ada keluarga atau siapalah yang sakit. Nah, tenang Bapak Ibu. Yang sakit pun sebenarnya bisa untuk meraih surga dengan penyakitnya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzan, ya kalau udah ditakdirkan sakit, ya sabar. Ya. Nah, kalau ada orang sakit, itu juga bisa menjadi peluang surga bagi kita. Apa itu Bapak Ibu?
bantu dia untuk sehat. Ya, Bapak Ibu bantu, dia kan pastinya kepengen sehat. Saya yakin orang yang sakit itu kepengen sembuh kan. Nah Bapak Ibu ketika menawarkan suatu produk, niatnya nomor satu, saya kepengen dia sehat. Jangan nyari untung. Dapat untung boleh, tapi dengan niat yang berbeda, motivasi yang berbeda, itu sentuhannya berbeda. Saya susah menggambarkannya, tapi yang jelas orang yang menjual untuk mencari keuntungan dengan orang yang menjual yang niatnya nolong orang, itu berbeda, cara menyampaikannya, sentuhannya berbeda. Maka saya katakan nomor satu, jual itu niatkan untuk nolong. Ya, niatkan untuk nolong. Kalau niat untuk nolong, apalagi itu saudara kita sendiri atau teman dekat kita sendiri, ya mungkin bahasa dan sentuhan yang kita berikan berbeda. Saya tuh kepengen ente sehat dah. Misalnya, saya belum punya duit. Kalau memang ente belum punya duit, ya apa-apa ente utang. Ya, yang penting ente sehat dulu. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kita nggak punya modal untuk ngutangin, kita cari skema yang berbeda. Ya, mungkin kita carikan donatur misalnya kan. Ini ada orang yang sakit nih, gimana nih kasih Allah. Sebenarnya dia bisa disembuhkan. Wah, itu kan. Karena banyak orang yang frustasi. Kalau sakit itu kayak, wah sakitnya apa, kanker, nggak mungkin ini. Itu nggak boleh. Saya jadi punya pengalaman. Ini punya saudara saya, sebenarnya saudara istri saya, datang ke kantor ya. Dia bilang nangis-nangis, Pak Ustadz punya zam-zam nggak? Punya. Buat apa? Buat ibu saya. Ibu saya udah divonis ya, umurnya 3 bulan lagi. Divonis sama dokter. Saya bilang, jangan percaya seperti itu. Umur itu ada di tangan Tuhan. Tapi kalau bilang kemungkinannya, kalau tidak ada terapi, tidak ada treatment, tidak ada ikhtiar, umurnya tinggal 3 bulan, itu boleh. Tapi kalau udah umurnya tinggal 3 bulan, nggak boleh. Jangan percaya. Itu dia datang ke saya 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, sekarang masih hidup. Masih hidup. Tinggal di Pancoran sana. Saya bilang nggak boleh percaya seperti itu. Harus istilahnya positive thinking, ya, punya prasangka baik kepada Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan saya. Nah, jadi kalau ada orang sakit itu sebenarnya bisa menjadi peluang bagi kita untuk masuk surga kalau niat kita menolong. Untung itu efek samping aja, Bu. Ya, Pak ya. Jadi niat pertama jangan untung nanti ke bawah sendiri. Wah, saya jadi ingat nasihat bapak saya tuh, Bu. Bapak saya kasih nasihat gini, Ustaz Fajan ya. Ini mohon maaf nih, bahasa Jawa. Bapak saya orang Jawa soalnya, almarhum ya. Kalau niat kamu dunia, maka akhiratnya merucut. Nek niatmu akhirat, dunyane katut. Nek niatmu akhirat, dunyane katut. Nek niatmu akhirat, neraka apa? Dunyane katut. Kalau niatmu dunyo, akhiratnya merucut. Nah gini. Coba terjemahkan dan. Ya, itu orang Jawa ya. Seorang Indonesia nih. Jadi kalau niat kamu itu adalah niat akhirat, nanti dunia ke bawah dengan sendiri, nggak usah dicari, ke bawah otomatis. Ya. Tapi kalau niat kamu dunia saja, akhiratnya nggak dapat, pasti nggak dapat. Tapi kalau niat kamu akhirat, dunia itu udah ke bawah sendiri. Dan itu saya praktekkan, termasuk saya dalam mengajar, saya dalam bekerja. Niat saya akhirat. Ya, ini karena nasihat petuah bapak saya ini berulang-ulang, hampir setiap hari diumumin, didoktrin kepada telinga saya waktu beliau masih hidup tuh. Niatkan akhirat, nanti dunianya ke bawah dengan sendiri. Ternyata benar, alhamdulillah. Itu yang saya rasakan. Makanya ketika kita menjual, ketemu orang sakit, jangan peluang nih. Jangan. Lagi Ustaz Fajan, silakan. Berikutnya anak Ustaz. Ya. Anak bisa masuk surga, tadi sudah di depan sudah disampaikan. Intinya bahwa berbakti kepada kedua orang tua, kita berbisnis, kemudian menjalankan usaha, bekerja dan sebagainya, mendapatkan untung, upah, gaji dan sebagainya, jangan lupakan orang tua. Dalam arti bahwa berbakti itu bukan hanya dengan harta, tetapi berbakti bisa dengan sikap, bisa dengan sifat, tidak menyakiti orang tua. Kalau memberi juga berikanlah dengan hati yang tulus, ikhlas, ya. Tidak menyakiti baik fisik, ya, baik secara perkataan, ya. Kemudian berbuat baiknya itu tadi nyambung dengan perkataan Ustaz Sofwan, harus niatnya memang betul-betul agar kita dicintai sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, nanti keturunan kita pun akan ikut seperti itu. Itu ada hukum
sebab akibat. Sebab kita berbuat baik kepada orang tua, nanti anak-anak cucu kita juga akan demikian. Seperti itu. Bapak Ibu bisa cek lingkungan atau saudara-saudara atau teman yang Bapak Ibu kenal. Biasanya nih kalau yang saya amati, orang yang paling dekat dengan bapaknya itu karirnya, rezekinya paling lancar. Nanti Bapak Ibu cek-cek ya. Kalau saya ketemu seperti itu, anak yang paling durhaka pada orang tuanya itu hidupnya paling susah. Ini yang saya kenal ya, tapi saya nggak menyebut nama-nama, nggak boleh kan aib orang. Tapi ternyata benar itu. Jadi anak-anak yang durhaka pada orang tua hidupnya susah. Dulu saya ketemu orang tua kaya raya, sebelum nikah dia udah kaya. Begitu nikah amburadul. Ternyata apa? Iya, dia dengan ibunya aja, naudzubillah min dzalik. Ya. Dosanya sama ibunya tuh belum bisa memaafkan. Ya. Sebaliknya ada contoh yang baik. Di Jakarta ada seorang pengusaha ya, yang zakatnya aja 1 miliar loh Pak. Kalau zakatnya 1 miliar itu berarti duitnya berapa Pak? Duitnya itu banyak. per tahun loh Pak. Triliun kayaknya. Duitnya banyak ya. Ya, zakatnya per tahun 1 miliar. Itu dia. Kalau berangkat ke kantor, ya, itu mampir ke tempat ibunya dulu, ya, salaman, ya, izin pada ibunya, ya, ya kayak anak masih kecil lah. Jadi kalau mau berangkat sekolah, salaman dulu sama ibunya. Itu membahagiakan ibunya. Saya ini sebagai orang tua, ya, udah punya anak, udah punya cucu Bu, saya Bu. Cucu saya udah 3 loh Pak ya. Itu kadang-kadang anak cucu kalau datang ke rumah itu cuma tidur aja. Kadang-kadang mungkin karena dia capek datang tidur. Kita sebagai orang tua seneng nggak Bu? Seneng nggak? Seneng kan? Padahal cuma tidur loh, dia nggak ngapa-ngapain loh di rumah. Dikunjungin Pak Ustaz. Nah, dikunjungin seneng. Bahkan kan, apalagi kalau istri saya sebagai orang tua, sebagai ibu. Waduh, ini kalau udah 2 hari nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak ada telepon dari anak, telepon dia 2 hari nggak ada. Padahal teleponnya cuma nanya gitu-gitu doang. Itulah orang tua. Ya, makanya jadilah anak yang baik pada orang tua, yang peduli pada orang tua. Ya, oke, berikutnya suami istri. Nah, kalau istri-istri antum aja yang masih muda Ustaz? Tadi udah. Ya, kesimpulan singkatnya berarti tadi sudah disampaikan ya. Istri soleha atau istri yang baik itu Ciri-cirinya bisa. apa itu? Ciri-cirinya ada Ciri-cirinya. banyak ya. Di antaranya misalnya Di sini ada 4 ya? Ya, di sini ada 4. Oke, dijelasin juga itu. 1, dilihat menyenangkan suami. Jadi pandai-pandai membahagiakan, menyenangkan suaminya. Pinter dandan Bu. Iya. Taat kalau disuruh ya, Ya. disuruh taat. Disuruh apa Kemudian ya disuruh oleh suaminya. Oh, apa aja ya? Apa aja. Oh, apa aja. Amanah jika ditinggal ya. Kemudian amanah dengan harta pasangannya. Jadi mumpung suaminya nggak ada dan sebagainya, terus pakai semuanya, nggak harus izin, harus ngasih tahu. Seperti itu. Itu istri yang soleha. Itu Nabi Muhammad menjelaskan, kamu itu bisa sedekah dengan kemaluan kamu. Mohon maaf nih ya, sedekah dengan kemaluan. Gimana sih Rasulullah? Maksudnya kamu melakukan hubungan itu bisa dapat pahala. Rasulullah jelasin gitu, sahabat mosok sih orang menyalurkan aspirasinya, aspirasi aspirasi bawah ya. Orang menyalurkan aspirasi gitu aja bisa dapat pahala. Iya, coba kalau suami kamu kepingin, terus kamu nggak mau ngelayanin, akhirnya dia kemana? Pak, kemana Pak? Kalau misalnya nggak dilayani sama istri Pak? Nah, kalau udah jalan-jalan gimana? Gawat nggak? Nah, biar nggak jalan-jalan, maka layani di rumah, tampil yang menarik. Itu. Jadi ngelayanin suami atau ngelayanin istri juga sama aja. Bukan suami doang yang pengen dilayani. Kata Dokter Boyke, gimana Ustaz Fauzan? Nggak, Ustaz Fauzan hafal kalau begini. Nggak hafal saya. Dokter Boyke gimana? Apa ya? Malu dia mau jelasin Dokter Boyke. Kan kalau nggak salah sekitar 70% kaum ibu itu tidak mendapatkan kepuasan dengan suaminya. Benar nggak Bu Rahma? Mohon maaf deh Bu. Oh, tergantung orangnya. Oh itu? Jangan spesifik. Tenang, HDI punya solusinya Pak. Oh, mantap. Apa coba? Apa Solusinya coba? Bu? HDI Ultra dan juga Hadira Jeliku. Nah, Ultra. itu dia. Sambil promo nih ya Pak Ustadz ya. Masuk nih Bu, masuk nih.
Jadi biar jadi istri soleha itu ya Pak Iya. Ustadz ya. Iya. Beli produk HDI. Oke. Masuk pokoknya. Soalnya berbahaya kalau sampai istri tidak puas dengan suaminya, nanti kemana dong? Jalan-jalan lagi nanti. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian ya, menjadi suami, menjadi istri itu enak tuh. Cuman gitu doang bisa dapat pahala. Loh kan, udah enak dapat pahala lagi. Waduh ngomongnya. Masuk surga bisa berarti Pak Ustadz? Bisa. Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di rumah rajin-rajin aja. Niatnya supaya pasangan kita tidak berbuat serong, tidak berbuat maksiat. Gitu. Jadi kita memang harus pinter-pinter tuh. Ini kalau suami istri banyak yang malu loh ngomong begitu terus terang saja. Ini berdasarkan literatur ya, bukan pengalaman ya Ustaz Fajan ya. Jadi kalau saya baca literatur seperti itu, maka dalam Islam ya, wanita itu yang baik, istri yang baik tadi saya tekankan lagi misalnya, nomor 1 pinter dandan. Jadi kalau suaminya di rumah, kalau ngeliat tuh seneng tuh. Jangan sampai ketuker. Ini istri saya pembantu saya itu. Cakapan pembantunya soalnya. Kalau lagi di rumah kan. Nah kemudian apa itu tadi? Taat kalau disuruh apa aja tadi ya, bahasa kiasan lah, disuruh apa aja ya Bu ya. Yang ketiga, amanah jika ditinggal pergi. Kalau suaminya lagi pergi atau istrinya lagi pergi, tetap jaga nama baik, jaga kehormatan diri, jangan serong ya. Amanah dengan harta pasangan ya, jadi jangan mengambil harta pasangan tanpa izin. Istri boleh mengambil harta suami enggak? Boleh. Boleh dengan izin ya, tapi kalau suaminya pelit boleh enggak? Kalau minta izin nggak dikasih izin. Boleh sebatas untuk kebutuhan makan pokok saja. Seandainya terjadi. Suami boleh ngambil harta istri enggak? Enggak. Enggak boleh. Wah, senang banget Rahman. Harta istri, harta suami. Istri. Oh. Tidak boleh Pak Ustadz. Harta suami, harta istri sebagiannya. Nah, gitu Kak semuanya Bu ya. Karena sebagiannya adalah milik orang tua, tidak untuk istri saja tapi juga untuk orang tua. Baik. Nah, kalau cleaning service gimana? Apa bisa masuk surga? Ya, cleaning service atau pekerjaan apapun ya. Tidak melihat kepada jenis pekerjaannya, yang jelas bahwa profesi seseorang itu mulia. Dalam arti mulia bahwa dia bekerja sesuai dengan profesinya, profesional dengan bidangnya, itu juga bagian dari hak dia untuk bisa masuk ke surga. Kalau misalnya cleaning service atau mohon maaf ya security atau apapun, dia tidak menjalankan tugasnya, ya dia bekerjanya semaunya, masuknya semaunya, kemudian nggak profesional, yang rugi kan banyak orang, perusahaannya nanti juga misalnya kalau ada hilang, kalau ada kotor dan sebagainya, jadi negatif citra perusahaannya. Makanya cleaning service apapun profesinya, kalau bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, dan itu memang tugas dia, bagian dari kewajiban dia, yaitu yang salah satu cara dia untuk mendapatkan surga yang diinginkan, seperti Ya, itu. maksud kita adalah jangan merendahkan profesi seseorang. Cuman cleaning service. Jangan dikira. Bisa jadi cleaning service itu masuk surga lebih dulu dari kita loh. Bisa jadi. Kalau cleaning service yang jujur ya dibanding dengan pejabat yang korup, mana? Duluan mana? Dulu pernah ada seorang yang tukang bersihin masjid, meninggal dunia. Karena cuman tukang kebersihan, itu Nabi Muhammad Rasulullah nggak dikasih tahu. Cuman tukang kebersihan aja. Terus Rasulullah tanya, si Fulan ini mana? Udah meninggal, kok kamu nggak kasih tahu? Jangan direndahkan profesi tukang sapu. Ketika dia bekerja dengan baik, membersihkan, kebersihan itu bagian dari iman. Kalau orang tuh kalau ketemu tempat yang bersih, senang dan nyaman nggak Pak? Itu membahagiakan orang dengan kebersihan yang dia lakukan itu. Jadi cleaning service pun maksud saya jangan direndahkan, jangan dihinakan. Karena itu pekerjaan yang sangat mulia, karena dia menjaga nilai-nilai yang universal, nilai-nilai dalam syariat Islam. Kita tuh disuruh bersih. Ya, kita sering menulis an-nadzafatu minal iman, tapi pada nggak bisa jaga kebersihan. Bilangnya minal iman, tapi banyak yang tidak bisa menjaga kebersihan. Saya tuh kesel banget kalau ada orang di jalan tol pakai mobil cakep buang sampah sembarangan. Kadang-kadang kepengen saya foto, saya
Viralkan ya Pak Iya, Ustadz. tapi kalau viralkan nanti jadi buka aib orang, nanti takutnya dia dendam sama saya. Tapi masa orang pakai mobil harga 200-300 mestinya kan berpendidikan lah. Janganlah membuang sampah di jalan tol. Saya pribadi terus terang kesel banget itu kalau lihat orang buang sampah di jalan tol. Jangankan jalan tol, jalan biasa aja saya kesel kan. Kenapa nggak mau menjaga kebersihan? Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, minimal kita jangan nyusahin orang lain, nyusahin cleaning service, nyusahin orang yang di belakang kita, ngagetin orang yang di belakang kita. Maka apapun profesi seseorang jangan direndahkan, dan apapun profesi pekerjaan yang kita miliki sebenarnya bisa menjadi jalan menuju surga. Cuman hari ini kan saya banyak bicara positif, yang positif aja ya, jangan yang jelek-jeleknya ya. Oke, bagaimana kalau pemimpin supaya bisa masuk surga? Silakan Ustaz Fauzan. Pemimpin bisa masuk surga. Pemimpin dalam level apa saja? Pemimpin dalam keluarga misalnya bapak atau ibu, itu juga salah satu bagian agar kita bisa masuk surga dengan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Pemimpin dalam tingkat yang paling rendah misalnya RT, RW dan seterusnya sampai pemimpin negara sekalipun, kalau amanah terhadap apa yang dibebankan kepada pundaknya, kemudian jujur, kemudian adil kepada rakyatnya, menunaikan apa yang memang diamanahkan rakyatnya kepadanya, kepada orang-orang yang di sekelilingnya, itu juga salah satu cara agar dia bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi senang banget kepada orang-orang yang mau jujur, mau menjalankan amanah, menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada dia. Misalnya dia seorang pemimpin tentu akan mengutamakan rakyat yang dipimpinnya. Rakyat yang dipimpinnya mengharapkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang disampaikan, kebijakan yang dilakukan itu berpengaruh positif kepada kemaslahatan umum, dan itu sangat dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu bukti bahwa pemimpin juga bisa masuk surga. Ya, itu kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang berbuat untuk kemaslahatan rakyat, pemimpin yang dapat membimbing rakyat kepada jalan yang benar. Nah itu kan, itu insya Allah menjadi pintu jalan menuju surga. Nah maka siapapun kita, termasuk jadi pemimpin dalam jaringan, ya, termasuk pemimpin dalam jaringan bisnis multi level, tinggal kita mau menanamkan kebaikan atau menanamkan keburukan kepada downline jaringan kita. Udahlah, kita harus komitmen pada kode etik perusahaan. Yakin bisnis kita akan bagus kalau kita komitmen dengan kode etik. Mungkin awalnya rada berat, awalnya susah, tapi jangka panjang. HDI ini kan udah 30 tahun kan Bu ya? Sudah. Wah, saya ketika menulis disertasi itu mendapati dari referensi yang saya dapatkan, perusahaan multi level itu bisa di ranking sama dunia internasional. Katanya kalau udah 25 tahun. Kalau belum 25 tahun itu belum di ranking. Kenapa? Mungkin masih bubar, mungkin masih begini. Setelah 25 tahun baru bisa di ranking. Dulu saya rada kurang paham dan nggak ngerasain apa ya begitu. Ternyata sekarang setelah saya lama berkecimpung, bener. Perusahaan yang katakanlah hebat baru tapi usianya masih 17 tahun, 15 tahun, mungkin suatu saat akan kesandung. Tapi kalau udah di atas 25 tahun, biasanya udah settle. Biasanya udah settle. Setelah saya pelajari dari referensi seperti itu. Nah ini alhamdulillah HDI ini 30 tahun saya lihat juga begitu. Udah settle sistemnya kan. Cara kerjanya, marketing plan-nya, produknya udah settle lah saya lihat ini. Ini Bapak Ibu harus menjadikan posisi Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam jaringan untuk menanamkan nilai-nilai yang positif dalam jaringan. Oke, berikutnya yang kaya, silakan Ustaz Fauzan. Ya, kaya dan bermanfaat lebih utama, karena orang yang memiliki kekayaan dia bisa banyak hal-hal positif yang dia bisa dia tularkan. Misalnya kalau ada orang yang membutuhkan, dia bisa bantu. Karena dengan kekayaannya itu, dengan hartanya, dia bisa memberi kepada orang yang butuh, orang yang memang kekurangan ya. Kemudian agama apapun itu tidak mengajarkan ya umatnya untuk miskin. Gak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk miskin. Dan agama apapun menginginkan umatnya itu menjadi umat yang sukses, umat yang berkah, umat yang bisa ngasih manfaat buat orang banyak. Sehingga orang yang kaya itu bisa menebarkan banyak kebaikan ya. Dapat mengangkat derajat orang yang membutuhkan, misalnya sebuah perusahaan atau kita punya uang,
punya perusahaan yang bisa merekrut orang banyak, sehingga orang bisa belajar, bisa bekerja di perusahaan kita, dan dia bisa mendapatkan gaji, bisa mendapat penghasilan, dan penghasilannya itu bisa buat keluarganya. Kemudian banyak ibadah, banyak proses-proses untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu yang salah satunya jalannya adalah dengan harta, dengan kekayaan. Misalnya kalau dalam Islam itu ada zakat. Zakat itu kan hak harta yang harus dikeluarkan. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, dan seterusnya, tergantung dari jenis zakatnya. Itu juga bagian dari zakat yang kaitannya dengan harta. Ada haji, ada umroh, ada wakaf, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan harta. Sehingga orang yang kaya, orang yang punya harta bisa ngasih manfaat kepada orang lain. Itu salah satu jalan untuk menuju surga. Ya, salah satu hal yang membuat kita salah dalam bersikap itu karena kita nih salah milih penjajah. Salah milih penjajah. Kita dulu dijajah sama siapa? Belanda. Negara-negara yang dijajah sama Belanda biasanya gimana? Negaranya berkembang aja Pak Ustadz. Kenapa enggak milih penjajah dari Inggris aja ya? Kan kita nggak milih. Saya belum lahir Pak Ustadz. Ya, gitu ya. Bercanda aja ya. Jadi kalau negara-negara yang dijajah sama Inggris dengan yang dijajah sama Belanda itu punya karakter yang berbeda. Yang dijajah oleh Belanda itu dimiskinkan, kira-kira begitu. Tapi kalau dijajah oleh Inggris dibuat mandiri. Makanya jajahan Inggris disebut Commonwealth, ya kan? Negara persemakmuran. Negara yang dijajah Inggris, mulai yang kecil aja yang dekat kita, Brunei, Malaysia, Singapura, rata-rata maju kan? Kalau yang dijajah sama Belanda, saya mau nyebutin nggak enak, takutnya didengerin sama Belanda ini. Tapi yang dijajah sama Inggris rata-rata itu setelah merdeka, dia dimerdekakan kalau udah mapan kan? Itu. Lihat aja yang tadi, mulai yang dekat-dekat aja dah, mulai dari Singapura, Thailand, Singapura, Inggris, Brunei, sampai negara-negara di Arab, ya. Nah, kita yang dijajah Belanda ini dibohongin dulu. Udahlah, kamu orang-orang yang beragama, kamu urusin agama aja, masjid, zikir, anak yatim. Urusan bisnis buat saya aja. Nah, itu VOC konsepnya begitu. Maka datangnya Belanda ke sini membawa bom atau bawa nuklir atau apa? Serikat dagang kan, VOC. Maka itulah yang membuat orang Indonesia secara umum dia nggak tertarik dengan bisnis karena dari awal dicekoki gitu, nggak usah ngurusin bisnis. Padahal nggak ada ajaran agama, apalagi Islam yang mengajarkan kita disuruh miskin, nggak ada. Kita tuh disuruh kaya, tapi jangan menghina orang miskin. Jadi ada hadis-hadis yang memuji orang miskin, maksudnya supaya kita jangan menghina orang miskin, bukan kita disuruh miskin. Ya, ada hadis contohnya orang miskin tuh bisa masuk surga lebih duluan daripada orang kaya. Wah, akhirnya nih banyak yang salah paham. Makanya saya miskin aja. Kenapa? Biar masuk surga duluan. Ini salah paham. Nah, kalau gitu saya tes nih kalau yang belajar agama. Kalau saya dengan Abu Bakar As-Siddiq lebih kaya siapa? Berarti yang masuk surga duluan siapa? Kan saya lebih miskin dari Abu Bakar kan? Harusnya saya duluan. Masuk akal nggak kalau saya lebih dulu dari Abu Bakar? Enggak. Saya enggak setuju. Nah, makanya ada pemahaman yang salah. Maka saya katakan sebenarnya kita itu disuruh kaya, tapi kalau udah kaya pun jangan menghina orang miskin. Itu maksudnya, bukan kita disuruh miskin. Karena dengan kekayaan kita bisa banyak berbuat. Yang tadi disampaikan Ustadz Fauzan, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada kurban, semuanya itu butuh duit, ya. Makanya kita menjadi umat beragama harus kaya. Kalau mau kaya, kerja atau bisnis? Ini masalahnya di sini ada karyawan. ya, terserah pilihan ya. Tapi yang jelas ini, kalau bisnis kepengen menaikkan pendapatan 20%, 30% per 2 bulan bisa nggak Bu? Naikin omset 20% bisa kan? Kalau jadi karyawan minta naik gaji 20% tiap 3 bulan bisa nggak? Nunggu setahun Pak Ustadz. Curhat ya. Nah, terserah Bapak Ibu pilih yang apa? Deret hitung apa deret
ukur. Nah, jelas itu. Nah, saya nggak banyak-banyak karena di sini ada karyawan banyak. Ada karyawan tapi juga ada pelaku bisnis. Silakan, dikit lagi, Ustaz. Betul. Cari harta halal banyak dan berkah. Ini sebenarnya tagline-nya Ustaz Sofwan. Carilah harta yang halal meskipun banyak, katanya. Artinya dengan harta yang halal itu berarti kita sudah pastikan cara mencarinya juga bagus. Setelah kita dapat, kemudian digunakan untuk orang-orang lain, untuk keluarga, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan harta yang halal itu, maka keberkahannya akan banyak. Kenapa? Karena halal itu dicintai oleh Tuhan. Sementara yang haram meskipun banyak itu hilang keberkahannya. Maka biasanya kalau cara nyari hartanya dengan yang nggak benar, itu akan cepat habisnya. Karena nyarinya gampang, ngeluarinya gampang. Tapi kalau cara yang halal, meskipun sulit, meskipun susah, itu akan kerasa. Akan kerasa ketika menggunakannya, gunakannya untuk apa. Jadi ada prioritasnya. Tapi kalau dapatnya dengan cara yang nggak benar, cara yang semaunya, nipu orang dan sebagainya, biasanya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, tiba-tiba habis. Terus setelah habis, apa yang dia lakukan? Cari lagi yang seperti itu, terus seperti itu. Maka harta yang halal itu kemudian menjadi prioritas buat kita, dan apalagi HDI kan sudah sertifikat syariah, tentu produk-produknya juga sudah dipastikan halal ya. Halal, mudah untuk dikonsumsi, dan halal itu secara universal merupakan sebuah platform yang memang semua orang senang dengan yang halal, identik dengan kebaikan, identik dengan hal-hal yang positif. Sehingga cari harta yang halal, kemudian banyak dan berkah, itu juga cara untuk masuk ke dalam surga. Silakan cari yang banyak, Bu ya, melalui bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan mencari rezeki yang halal itu wajib. Nah, ada dua istilah yang Bapak Ibu perlu ketahui, istilah halal dan istilah syariah. Sebenarnya sama, cuman kalau halal itu label untuk produk berupa barang. Kalau syariah itu adalah label untuk produk yang berupa jasa. Jadi kalau Bapak makan ke restoran misalnya ayam ya, ayam halal. Ya, jadi karena dia produk barang, labelnya urusan ke negaranya label halal. Tapi kalau yang jasa, misalnya sektor keuangan, bank, asuransi, termasuk dalam sistem multi level. Multi level ini kan selain jualan barang, dia kan jualan sistem marketing plan-nya. Nah, barangnya halal, kalau barangnya sudah halal, nanti sistemnya bisa disertifikat syariah. Tapi kalau barangnya tidak halal, jelas tidak bisa mendapatkan sertifikat syariah. Jadi kalau syariah pasti halal. Kalau halal belum tentu sistemnya syariah. Boleh jadi ada orang jualan ayam tapi ngebohong. 9 on bilang 1 kilo. Kan ayamnya halal kan? Ayamnya halal, tapi caranya tidak syariah karena dia bohong. Nah, jadi kalau syariah, artinya HDI ini sebagai perusahaan syariah berarti produknya halal, sistemnya sesuai dengan syariah. Itu yang Bapak perlu tahu. Dalam birokrasi ada istilah halal dan ada istilah syariah. Nah, waktunya tinggal berapa menit? Kayaknya tinggal sedikit nih. Iya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, sekarang tentang pedoman multi level marketing syariah di Indonesia itu ada beberapa aturan regulasi yang harus dipatuhi. Ada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT dan undang-undang lain, dan ada satu yang terpenting yang terkait dengan syariah adalah ada fatwa DSN MUI nomor 75 yang udah sering kita bahas ya. Kenapa pakai fatwa DSN MUI? Ya, negara Indonesia itu mengamanahkan ya berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 Undang-Undang 40 tahun 2007 pasal 109 bahwa untuk bisnis syariah itu diserahkan aturannya kepada MUI. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngikutin aturan MUI sebenarnya sudah selesai. Saya mau kasih contoh tapi rada panjang dikit ya. Contohnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dapat makanan, katakanlah ke restoran, udah ada tulisan halalnya. Menurut Bapak Ibu, Bapak makan di situ, Ibu makan di situ halal apa enggak? Halal. Emang Bapak Ibu udah ngecek dulu? Lah kok nggak dicek, kok udah bilang halal aja? Lah tulisan doang, kalau dibohongin gimana? Ini kalau saya nggak setuju kan bisa nyecer gitu terus kan? Ya itu bukan tugas Bapak lah untuk mengoreksi satu persatu.
Nggak mungkin kita mau makan pakai nanya dulu ini halal apa enggak, yang nyembelih siapa. Udah lihat dari label, dari sertifikat lembaga yang punya hak untuk itu. Udah selesai. Jadi kalau dia udah ada label halal, udah buat saya makan santai udah. Gak usah nanya jelimet lagi. Keburu lapar nanti. Nyembelihnya gimana itu? Iya, Bapak Ibu datang ke orang perkawinan pakai nanya dulu ini halal apa enggak, yang nyembelih siapa, tadi nyembelihnya di mana cara, keburu habis lah. Begitu pula Bapak Ibu kalau masuk ke dalam bisnis yang sudah ada syariahnya, udah nggak usah nanya-nanya lagi, ya, udah percaya pada petugas yang punya otoritas dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional MUI. Harusnya begitu. Ini kadang-kadang orang kurang kerjaan, ya kan, pakai ngecer lagi, jadi nggak selesai-selesai. Nah, oke, ini ada 12 persyaratan multi level marketing syariah. Boleh dijelaskan secara singkat, Ustaz?